kubur. Lalu muncul cahaya di dalam kubur datang kepada beliau. Lalu Syekh Ali Jabir berteriak, "Siapa kau?" Dan cahaya itu berkata, "Saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk." Beliau di malam itu lupa membaca Al-Mulk, lalu terbangun dari tidurnya dan langsung mengambil air wudhu dan kembali membaca surat Al-Mulk. Lalu beliau tidur kembali. Beliau katakan, "Tolong sampaikan pesan ini, jangan tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian." Jangan di skip, ambil pelajaran dari kisah ini. Masih ingat Freddy Budiman? Bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi. Atas perbuatannya, jaksa memvonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati. Tapi Allah masih sayang sama beliau. Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau. 2 hari sebelum dieksekusi mati, beliau hatam Quran 7 kali dalam sehari. Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya. Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka, karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang terlalu banyak. Dan semua permintaannya dikabulkan. Betapa bahagianya almarhum meninggal dunia dengan penuh persiapan. Teman-teman, kita semua juga sama. Sudah Allah vonis mati, hanya belum tahu waktunya kapan. Dunia tak lagi bercanda. Ulama-ulama satu persatu Allah sudah panggil. Bencana mulai berdatangan. Perpecahan di mana-mana. Teman-teman, akhir zaman hampir selesai. Sudah sampai mana persiapan kita menghadapi kehidupan yang gak ada ujungnya? Sudah siapkah kita menghadapi fase kubur, mizan, mahsyar, surga atau neraka? Karena di akhirat nanti bukan hanya 10 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi selamanya gak ada ujung. Jadi, yuk kita habiskan sisa umur hidup ini untuk taati seluruh perintah Allah. Karena nanti hanya iman dan amal soleh yang akan kita butuhkan. Coba deh habis sholat nanti jangan langsung pergi, curhat dulu sama Allah. Ya Allah, Engkau masih berikan aku sisa waktu untuk hidup. Rasanya ingin sekali menangis saat merenungi hari-hari ini. Ternyata aku lebih mementingkan dunia. Sholat hanya di sisa waktu kerja. Sedekah pun ala kadarnya. Untuk tilawah pun jika ada sisa waktu kalau nggak capek. Jangankan hafal Quran, zikir saja aku sering lupa ya Allah. Padahal sisa umurku berkurang setiap hari. Ya Allah, tolong panjangkan umurku dan berikan aku kekuatan untuk perbaiki semuanya. Ditulis dari aku kepada aku. Ketika sudah berada di alam kubur, orang-orang berkata, "Wahai Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh." Ulama katakan, walaupun mereka minta dikembalikan ke dunia hanya 1 detik, walaupun mereka menangis sampai air mata habis keluar darah habis keluar nanah, sesungguhnya Allah tidak akan kembalikan mereka ke dunia walau hanya 1 detik. Karena ketika sudah di alam kubur, Allah tampakkan ganjaran setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini sebesar apa. Sehingga semua orang kaget dan menyesal, ingin kembali ke dunia untuk beramal walau hanya 1 detik. Sebelum itu terjadi, mumpung kita masih di dunia, manfaatkan setiap detik di hidup kita untuk taat sama Allah. Karena 1 detik kita di dunia saat ini sangat berharga untuk mereka yang ada di kubur. Heran, masih ada orang yang ngomong, santai aja lah, umat muslim ini mau buat dosa sebanyak apapun, toh ujung-ujungnya masuk surga. Hey bro, yang baik hati dan tidak sombong, sini gue kasih tahu. Emang bener, ujung-ujungnya masuk surga. Pertanyaannya, emang lu tahu berapa lama dicuci di neraka? Emang lu kuat? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Api neraka itu 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Makanannya buah zakum, lelehan logam yang mendidih di dalam perut. Minumannya hamim, air mendidih yang membuat usus terputus saking panasnya. Tiada hari tanpa menerima siksaan. Yakin sanggup? Nggak usah marah kalau ada teman kamu yang datang pas ada butuhnya doang. Karena perlakuan kita ke Allah pun sama. Kita datang ke Allah pas ada butuhnya doang. Coba deh belajar, mulai dari sekarang deketin Allah, nggak peduli kondisi kita lagi seneng atau susah.
Kalau lagi susah, sabar, minta pertolongan sama Allah. Kalau lagi senang, syukur, karena itu pemberian dari Allah. Kalau kita apa-apa ingat sama Allah, Allah juga apa-apa ingat sama kita. Seburuk apapun akhlakmu, serumit apapun pikiranmu, sesibuk apapun urusanmu, tetaplah jaga sholatmu. Karena kalau kau kehilangan sholatmu, kau akan kehilangan segalanya. Tapi saya kerjanya masih riba. Sholat, tapi saya masih gemar narkoba. Sholat, tapi saya masih suka berantem sama orang. Sholat, tapi saya penari telanjang. Sholat, justru sholatmu itu yang bisa hentikan itu semua. Jangan dengerin kata setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat. Udah, kamu bersih dulu baru ngaji. Karena Allah sendiri yang bilang sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Viral di bumi itu biasa, tapi kalau viral di langit itu baru luar biasa. Namanya Uwais Al-Qarni, pemuda yang hidup satu zaman dengan Rasul namun belum pernah berjumpa dengan Rasul. Pemuda ini sangat istimewa dikarenakan kisahnya yang sangat memuliakan ibunya yang lumpuh. Suatu saat ibunya ingin naik haji, namun dia bingung seperti apa caranya karena dia dan ibunya tidak punya perbekalan yang cukup. Akhirnya atas dasar kecintaan Uwais pada ibunya, dia rela menggendong ibunya dengan berjalan kaki sejauh 1000 km dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Setelah keliling Ka'bah sambil menggendong ibunya, Uwais berdoa, "Ya Allah, tolong ampuni semua dosa ibuku." Ibunya heran mendengar doa anaknya dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Kita ini kadang aneh, mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin, tapi nggak khawatir sama sesuatu yang belum Allah jamin. Rizki ini sudah Allah jamin, tapi kenapa kita masih takut nggak kebagian rezeki? Sementara akhirat belum Allah jamin, tapi kenapa kita seolah nggak takut sama kehidupan setelah mati? Teman-teman, dunia ini urusannya Allah. Kita cukup ikhtiar semampu yang kita bisa. Karena nggak lama lagi kita bakal pulang ke kampung akhirat selama-lamanya. Kita nggak tahu kapan malaikat Israel datang cabut nyawa kita. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Maka sekarang buat komitmen dengan diri kita sendiri bahwa sisa umur hidup ini akan kita gunakan untuk taati seluruh perintah